Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang bahan bakarnya adalah harapan, keputusasaan, dan ya, sebuah video TikTok. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, seorang ibu bernama Bu Uun datang dengan permintaan yang, jujur aja, sangat mengejutkan ini. Dan dari sinilah semuanya bermula. Nah, untuk benar-benar mengerti pencariannya, kita harus lihat dulu perjalanan yang beliau tempuh. Beliau ini bukan lagi liburan ya, atau mau jenguk keluarga. Bukan, Bu Un ini lagi dalam sebuah misi. Tujuannya cuma satu, ketemu Kang Deddy Mulyadi, atau KDM, seorang tokoh publik yang dia yakini bisa membantunya. Perjalanan ini sama sekali bukan keputusan impulsif loh. Coba kita lihat, ini adalah usaha berhari-hari. Mulai hari Rabu, beliau nekat numpang truk pisang dari Lampung demi hemat ongkos, baru sampai di Subang hari Kamis, dan akhirnya, di hari Sabtu, beliau baru bisa ketemu sama KDM. Ini nunjukin betapa besar tekad dan harapannya. Jumlah ini, Rp700.000, adalah semua yang beliau bawa. Dan yang perlu kita tahu, ini bukan uang tabungan, sama sekali bukan. Ini adalah seluruh modal usaha kecil suaminya, jadi taruhannya gede banget. Jadi, apa sih sebenarnya yang beliau harapkan di ujung perjalanan panjang dan melelahkan ini? Bagi Bu Un, ini bukan cuma sekedar mitos atau dongeng. Beliau benar-benar percaya kalau ada sumber kekayaan ajaib yang bisa didapatkan untuk menyelamatkan usaha kecil keluarganya yang lagi di ujung tanduk. Nah, ini dia titik kuncinya. Sumber keyakinan Bu Uun ini datangnya bukan dari cerita turun-temurun, tapi dari sesuatu yang sangat modern. Video di TikTok. Beliau melihat konten tentang seseorang bernama Ujang Gustomi dan percaya 100% kalau itu nyata. Bukannya dihubungkan dengan orang pintar atau semacamnya, KDM justru menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah penjelasan yang sabar dan sangat logis. KDM dengan sabar menguraikan perbedaannya. Coba kita lihat. Di satu sisi ada uang asli. Sumbernya jelas, dicetak oleh negara, diatur oleh Bank Indonesia. Bentuknya nyata, ada nomor serinya. Di sisi lain, uang gaib, sumbernya dari mana? Nggak jelas. Bukti fisiknya? Nggak ada. Katanya sih, beredar di alam gaib. Cuman ibu sekarang, walaupun ibu hidup cukup, ibu membuat diri ibu sengsara ya, oleh pikirannya. Iya, betul lah Pak. Gitu. Mungkin masih ini ya ibu ya. Bu, emang ibu percaya masih bisa ngambil uang gaib? Ya percaya nggak percaya sih Pak. Kalau saya mah nggak percaya. Makanya ibu segini, saya nanya sama ibu, jangan pakai percaya nggak percaya. Bu, kalau uang yang nyetak siapa? Tahu. Yang nyetak Peruri. Ya kan? Iya. Ya kan? Ada perusahaan yang diberi hak oleh Bank Indonesia untuk nyetak uang. Namanya PT Peruri, bener nggak? Yang nyetak uang teh Peruri. Kemudian uang itu kan harus ada nomornya. Iya. Nomor seri uang itu, artinya jumlah uang itu se-Indonesia itu ada jumlahnya, diketahui, ya kan, di bawah kendali Bank Indonesia. Nah sekarang kalau gaib nyetaknya di mana? Dan argumen KDM ini disimpulkan dengan satu pertanyaan sederhana tapi kena banget. Kalau memang ada cara gampang, buat apa negara susah-susah membangun ekonomi yang nyata? Tapi ya itu, kepercayaan pada uang gaib ini punya konsekuensi di dunia nyata. Biaya yang harus dibayar Bu Uun ternyata sangatlah mahal. Rp400.000. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah perkiraan ongkos bus buat pulang. Uang yang sekarang udah nggak dimiliki Bu Uun, karena modalnya udah ludes buat perjalanan yang sia-sia ini. Jadi, harga yang harus dibayar itu jauh lebih besar dari sekedar uang. Secara finansial, ya modal usaha keluarganya ludes. Secara waktu, 4 hari berharga hilang begitu saja. Secara emosional, coba bayangkan stres dan ketidakpastian yang beliau rasakan. Dan yang paling penting, risiko meninggalkan suami di rumah demi mengejar sebuah fantasi. Ini bukan lagi soal mitos, ini masalah nyata. Inilah kesimpulan dari KDM, yang tegas tapi juga penuh kearifan. Sebuah pengingat bahwa kita perlu berpikir rasional untuk menghindari kesulitan yang kita ciptakan sendiri. Tapi KDM nggak berhenti di nasihat saja. Intervensinya diakhiri dengan rasa belas asih dan sebuah solusi yang sangat praktis. Solusinya bukan cuma buat menyanggah mitosnya, tapi buat memperbaiki kerusakan di dunia nyata. Pertama, tim KDM langsung mengatur tiket bus supaya Bu Uun bisa pulang dengan aman. Kedua, mereka menghubungi suaminya untuk memberi kabar.
Dan yang paling penting nih, KDM mengembalikan utuh modal Rp700.000 yang telah habis, biar usaha mereka bisa jalan lagi. Jadi gini, sekarang ibu nggak boleh lagi ke Seglaherang, Iya. ya kan? Sekarang ibu nanti suruh Windy sini, suruh langsung pulang ke Lampung aja. Lah itu pas saya di itu Di mana? salin di Gerang, Di mana? di Segelerang. Ya, kan bayi atulah bu baju ge. Salin mah di itu ge loba. Oh, di Lampung ge. Anak salin hiji kamu. Oh, salin hiji mah geus tinggal aku. Maunya teu boga salin deui. Aduh. Sini neng Windinya. Weh, Windy lain sekarang. Made, kamu kenapa culang-culang? Kamu langsing sekarang. Udah lama nggak ketemu saya. Sini dulu. Kenapa, Dek? Lihat Windy. Bintang dia sekarang. Bintang Balai Pananggehan. Win, udah dibeliin tiket bis ke Lampung. Buat ke Lampung. Lampung kan bis ya? Merak. Ada sampai Lampung? Iya sampai Lampung. Ada. Ya siapin tiket bis sampai Lampung. Ya. Gitu. Siapin tiket bis sampai Lampung. Gitu. Jadi nggak ke Udang. Karena suaminya juga orang Cirebon, suaminya baik. Itu nanti itu minta nomor suaminya, handphonenya. HP biasa tapi tetap. Heukeun bae, nu penting bisa ditelepon. Cenah naon. Oh, nanti telepon suaminya, itu uang bekas dia kesininya diganti kasihin ke suaminya, jangan ke ibunya. Nah, inilah poin kuncinya. Penyelesaiannya adalah tentang memulihkan martabat dan stabilitas, bukan cuma sekedar memenangkan sebuah argumen. Kisah Bu Uun ini jadi pengingat yang kuat ya buat kita semua di zaman serba digital ini. Ini membuat kita bertanya, di tengah lautan informasi yang tak ada habisnya, gimana caranya kita memisahkan mana fakta dan mana fiksi di lini masa kita sendiri?